Eh, Presentasi hari ini akan saya sampaikan mengenai pengawasan struktur gedung tinggi di DKI Jakarta menurut SNI 2847 tahun 2013 dan versi terakhir adalah tahun 2019 dan Perda DKI nomor 7 tahun 2010. Pertama, sebagai pengantar, saya ingin menjelaskan bahwa betapa pentingnya pengawasan gedung di samping perencanaan struktur gedung tinggi yang baik. Kalau kita mencoba mereview atau melihat perkembangan ilmu struktur beton bertulang dalam perencanaan struktur gedung tinggi, itu mulai dari John A. Bloom, Nathan Newmark, Park and Pauley, Kiyosimoto, Farzad Naim, Bungale Estarana, David Vanella, sampai Jack Moulin terlihat sangat pesat dan maju. Begitu juga peraturan gempa. Perkembangan peraturan gempa di Indonesia dimulai dari peraturan gempa 1970 yang tokoh utamanya adalah Teddy Boon yang diadopt dari Jepang. Kemudian peraturan gempa tahun 1983 bantuan pemerintah New Zealand. Kemudian peraturan gempa tahun 2002 yang diadopt dari ASC 7 tahun 99. Dilanjut lagi peraturan gempa tahun 2012 yang diadopt dari ASC 7 tahun 2010. Dan terakhir sekarang peraturan gempa tahun 2019 diadopt dari ASC 7 tahun 2016. Dan begitu juga peraturan peraturan beton bertulang mulai dari ACI 318 tahun 99 yang menjadi SNI 2847 tahun 2002, kemudian diperbaharui pada tahun 2019 dengan SNI 2847 2019 yang diadopt dari ICI 318 tahun 14. Sudah mengikuti perkembangan terakhir peraturan gempa dan beton bertulang dunia. Walaupun ACI sendiri sebetulnya juga sudah terbit ACI 318 tahun 2019 yang juga mempunyai perubahan yang cukup signifikan terhadap tahun 14. Dan juga di dalam asosiasi profesi, Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, HAKI, mulai tahun 2000-an sampai tahun 2019 telah memberikan kontribusi besar terhadap sosialisasi ilmu struktur dan dengan mengadakan seminar HAKI tiap tahun. Pemda DKI juga mulai tahun 1990-an sudah membentuk tim TPKB, tim penasehat konstruksi bangunan, yang bertugas untuk mereview semua dokumen perencanaan gedung tinggi di atas 8 lantai agar sesuai dengan kaidah ilmu struktur dan mengikuti peraturan gempa dan beton bertulang versi terakhir. Nah, itulah gambaran perkembangan dalam bidang perencanaan struktur gedung tinggi. Mulai dari perkembangan textbook ilmu, perkembangan peraturan, kontribusi asosiasi profesi HAKI, kemudian kontribusi Pemda DKI lewat dengan adanya TPKB sudah cukup
meyakinkan, cukup maju. Nah, yang menjadi pertanyaan atau yang menjadi permasalahan yang ingin dibahas di sini adalah permasalahan pengawasannya. Apakah gedung tinggi yang dirancang dengan baik sesuai dengan kaidah ilmu dan teknologi, kemudian diverifikasi oleh TPKB, itu cukup? Tentu kita perlu melihat bahwa suatu struktur gedung tinggi itu bisa bertahan terhadap gempa bila juga dilaksanakan dengan baik dan diawasi dengan baik. Disinilah makalah ini, tulisan ini akan menyorot bagaimana pengawasan gedung tinggi di Jakarta yang tak kalah penting terhadap perencanaan. Simak pendapat para ahli di bawah ini. Berikut ini. Suatu gempa bumi terjadi, struktur beton bertulang akan merespon gaya lateral gempa sesuai dengan kemampuan daktilitasnya. Daktilitas itu ditentukan oleh detail penulangan yang baik. Jadi walaupun struktur gedung dihitung dengan baik dan benar, tapi kalau pelaksanaannya detail penulangannya tidak sesuai dengan standar struktur ductile, maka struktur akan gagal dalam merespon gaya gempa. Demikian yang disampaikan oleh Andrew Charleson, seseorang New Zealand yang mensosialisasikan peraturan gempa pada tahun 1983. Berikutnya, ada komentar dari Profesor Dr. Insinyur Wiryanto Dewobroto tahun 2014 di internet. Detail penulangan itu sangat penting. Kita sering dengar bahwa untuk bangunan gedung tinggi tahan gempa, maka syarat kekuatan dan kekakuan saja tidak cukup. Harus juga didukung oleh syarat daktilitas. Nah, yang terakhir ini, kinerja hasilnya tergantung dari detail penulangan yang digunakan. Jadi kalau hanya menghitung dengan baik tapi tidak tahu bagaimana detail penulangan yang baik, tidak bisa dihasilkan bangunan tahan gempa. Berdasarkan detail penulangan yang digunakan, maka dapat diketahui apakah suatu bangunan dapat digolongkan sebagai rangka spesial penahan momen atau bukan. Jadi komentar Pak Wiryanto Dewobroto ini juga menggarisbawahi tentang pentingnya detail penulangan untuk dapat struktur itu berlaku ductile dalam respon gaya. Tentu diperlukan suatu pelaksanaan dan pengawasan yang sesuai dengan rencana yang baik. Kemudian kita simak lagi pendapat seorang ahli dari Amerika yang sekarang ini cukup berperan, yaitu Jack Molle yang juga menulis sebuah buku textbook mengenai Seismic Design Handbook. Di dalam bukunya, Jack Molle mengatakan sistem beton bertulang tahan gempa adalah sebuah sistem yang kompleks yang kinerjanya tergantung pada implementasi yang tepat dari persyaratan desain selama pelaksanaan konstruksi. Oleh karena itu, inspeksi penempatan tulangan dan beton harus dilakukan oleh inspektor yang qualified. Sekali lagi, inspektor qualified. Inspektor harus di bawah pengawasan engineer profesional, bersertifikat, dan bertanggung jawab untuk desain struktural, atau engineer profesional bersertifikat dengan kemampuan yang mumpuni
untuk mengawasi inspeksi pelaksanaan konstruksi. Inspektor diharuskan memeriksa pekerjaan untuk kesesuaian dengan gambar dan spesifikasi rencana yang disetujui, menyerahkan laporan, dan mengidentifikasi perbedaan dan resolusi yang terjadi pada saat pelaksanaan. Begitu kira-kira yang disampaikan oleh Jack Muller. Dari pernyataan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur gedung tinggi itu di samping dirancang dengan baik dengan gambar bestek sesuai kaidah detail penulang struktur ductile, tetapi juga perlu dilaksanakan, diawasi, dan didokumentasikan dengan baik dalam bentuk as-built dokumen. Jadi as-built dokumen itu bagaimana dokumen pelaksanaan struktur gedung tinggi itu didokumentasikan dengan baik dalam bentuk as-built drawing. Jadi kalau gambar for construction saja itu biasanya tidak cukup, karena gambar for construction itu baru berupa data-data skematik. Jadi belum ada suatu detail-detail yang menjelaskan di mana letak sambungan, bagaimana cara menyambung, dan berapa panjang sambungan, bagaimana anodized-nya, bagaimana hubungan balok dan kolom, bagaimana kolom masuk kepada pondasi. Semua itu dijelaskan di dalam subdrawing yang nantinya setelah selesai menjadi as-built drawing, dan itu didokumentasikan dengan baik sehingga dapat diaudit oleh orang lain. Begitulah pentingnya pengawasan gedung tinggi.